bisa saja kita bahwa persoalan pilkada sekarang di daerah ini mulai akan ramai ya. Apalagi bulan Juni ini semua pilkada di Sumbernya akan dimulai ya. Jawa Timur sudah mulai dan beberapa daerah sudah mulai juga. Dalam prakteknya sebelum ini terjadi, ini banyak konflik para calon pilkada ini sendiri yang didukung oleh beberapa partai ini. Nah, kelihatannya perkembangannya kurang positif. Apa komentar Pak soal KPUD ini? Ya, begini, saya lihat KPUD juga mulai terseret pada problem penentuan siapa yang menjadi calon. Nah, yang itu di internal partai. Karena apa? Posisi kuat sebetulnya dalam penentuan siapa yang menjadi calon bupati, calon gubernur, calon wali kota itu kan di partai-partai politik. Nah, problemnya partai politik itu hanya boleh mencalonkan satu pakai calon. Nah, sedangkan yang ingin calon kan banyak sekali. Ya kan? Nah, karena itu ketika kemudian ada konflik di internal partai, ya, ini juga berimbas pada KPUD. Yaitu KPUD bisa nggak punya kemampuan untuk menyeleksi siapa calon-calon ya yang akan muncul dari partai-partai ini. Karena kadang-kadang karena konflik itu misalnya kemudian ada kasus dari awal coba mulai dari ya. Begini, KPUD ini memang sekarang punya kekuasaan yang sangat besar. Hanya saja ketika menetapkan siapa yang akan menjadi peserta calon bupati, calon wali kota, gubernur itu juga tergantung pada problem di internal partai. Karena untuk penentuan calon ini itu kan yang punya kekuasaan besar kan partai. Padahal partai itu hanya diberi kuasa untuk menetapkan satu paket calon. Nah, di internal partai kadang-kadang ada konflik yang cukup kuat karena ada persaingan untuk kepentingan. Nah, kadang-kadang ada partai ini ada organisasi yang sangat bertentangan, misalnya dua kepengurusan. Ini masuk ke KPUD. Contohnya misalnya di Banyuwangi. Nah, Undang-Undang Nomor 32 dan PP tahun 2004 dan PP Nomor 6 tahun 2005 itu sebetulnya menetapkan bahwa calon yang ditetapkan oleh DPP yang sesuai dengan ADART itulah yang harus menjadi pedoman. Cuma problemnya adalah calon yang ditetapkan oleh DPP sesuai dengan ADART ini kan multi interpretasi. Ya kan? Kadang-kadang keputusan DPP ini betulkah ini sesuai dengan ADART? Ini kan butuh pengadilan yang menentukan. Jadi di sini karena itu juga kadang-kadang ya bingung gitu. Misalnya di kasus Banyuwangi, DPP PKB misalkan itu menetapkan ingin agar bupati sekarang itu yang menjadi calon. Sedangkan DPC di sana yang lain itu calon lain. Nah, yang diterima oleh KPUD itu adalah yang DPC yang berseberangan dengan DPP. Nah, ini agak masalah. Kemudian kasus juga di Situbondo itu calon dari P3. Kan? Itu ada juga tolak ukur kepentingan. Nah, ada calon yang sudah didaftarkan DPC. Tapi ini ternyata kemudian dianulir oleh DPP. Nah, KPU nggak mau ganti. Gitu. Jadi sehingga di sini agak repot karena memang ada multi interpretasi dari undang-undang ini tentang keabsahan dari calon dari masing-masing partai. Berarti permulaan itu yang rawan dari kerjanya dari partai sendiri. Partai sebetulnya dari partai kan. Karena partai hanya boleh diberi kewenangan oleh satu paket, padahal ini kepentingan untuk memperebutkan ini di calon ini kan cukup banyak. Ya. Nah, partai yang tidak solid cenderung kemudian ada duo kepengurusan. Nah, duo kepengurusan itu yang sering terjadi di mana-mana, yang akhirnya berimbas pada kebingungan KPUD untuk menentukan siapa yang sebetulnya wakil dari partai ini. Nah, persoalan gini, kalau memang begitu kan, artinya bahwa KPUD itu punya
pegangan untuk menentukan siapa sih sebetulnya kan, tapi belum itu kan. Kalau tidak ada seperti itu, dampaknya di grassroots akan terjadi chaos. Itu pasti terjadi kan, karena ada partai 1-2 calon gitu ya. Yeah. Nah, ini bagaimana ya posisi KPUD ini Pak? Nah, sekali lagi di situ undang-undangnya telah menetapkan bahwa dalam hal ada kepengurusan yang berbeda, ya, termasuk konflik di dalam partai itu, maka calon yang direstui atau kepengurusan yang direstui oleh DPP sesuai dengan SK DPP terakhir itu yang dijadikan pedoman. Seharusnya gitu ya? Ya, seharusnya. Tapi di situ juga ada klausul SK DPP yang sesuai dengan ADART. Oh iya. Nah, masalahnya kadang-kadang ada pembukuan DPC itu yang dianggap tidak sesuai dengan ADART gitu lah. Nah, dalam konteks semacam ini ya, siapa yang berhak menentukan itu ADART ya kan pengadilan kan, lembaga pengadilan. Ada dua standar gitu ya? Ada dua standar sebetulnya. Lembaga pengadilan. Nah, jadi masalahnya adalah kalau KPUD itu menunggu pengadilan, ya kan nggak mungkin karena prosesnya panjang, pemilunya semakin dekat ya. Maka sebetulnya mungkin untuk lebih amannya ya sesuai dengan SK DPP yang terakhir sebetulnya, itu yang mungkin harusnya dijadikan pedoman. Maksudnya yang dari DPP atau DPC? DPP ya. DPP struktur karena sebetulnya kepengurusan partai di Indonesia ini problemnya kan masih sentralistik kan. Iya. Nah, dan DPP yang punya otoritas untuk menentukan ini. Nah, problem bahwa itu ADART enggak, itu kan soal multi interpretasi. Putusan gini Pak, misalnya kan kalau soal pilkada persaingan dari mana berbagai cara dilakukan ya. Bisa jadi misalnya yang DPC ini dikalahkan kan bisa melalui upaya hukum, melalui kejaksaan, berbagai isu-isu politik tertentu yang menghambat calon yang pesaingnya itu. Iya. Nah, di sini kan bisa menjatuhkan pesaingnya itu, bagaimana kalau kejaksaan bisa intervensi ke orang KPUD? Nah, soal kejaksaan macam-macam ini begini, ada isu yang menarik ini di sini. Banyak calon-calon ini itu kan juga mulai diindus terlibat KKN, korupsi. Yeah. Jadi sekarang ini saya dengar isu kejaksaan ini sudah mulai mengidentifikasi polisi kejaksaan sudah mengidentifikasi calon-calon yang kira-kira berpotensi untuk dibawa ke pengadilan. Oh gitu. Jadi ini ramai gitu. Misalkan kita lihat saja di Banyuwangi ya. Itu ada ya misalkan ini calon bupati sekarang ini ya, walaupun juga di persoalan di PAUD ya, itu terdakwa. Kemudian juga di tempat lain juga ada calon yang sebetulnya statusnya juga terdakwa. Okay? Nah, kalau pola terjadi di beberapa daerah kan akan kacau kan ya? Nah, bisa kacau karena itu misalkan kalau kemudian calon yang terpilih dan diadili, ya kan? Nah, kalau misalkan diadili, mereka kan bisa dibatalkan kan? Iya. Padahal itu pilihan langsung dari rakyat kan? Itu pilihan langsung dari rakyat. Iya. Maka sebetulnya di sini harusnya memang ada klausul di aturan itu. Bukan hanya calon yang sudah dihukum tetap yang nggak boleh, ya. Bisa jadi calon yang berpotensi untuk bermasalah, misalkan jadi terdakwa pun harusnya juga nggak boleh karena itu bisa berpotensi untuk bermasalah di masa depan. Kalau dia menjadi elected official, gitu ya, menjadi bupati, gubernur, ya kan jadi masalah gitu. Kalau klausul itu nggak ada, bagaimana kan? Saya belum ada. Kan? Nggak ada, sekarang nggak ada. Sehingga misalkan KPUD juga nggak bisa menggugurkan calon yang statusnya terdakwa. Nah, artinya ini kemungkinan demo-demo bisa akan terus terjadi dong? Oh iya, seperti sekarang kasus di Jember ya. Ada calon yang di Jawa Timur ini, dia salah satu pejabat Jawa Timur itu yang sedang diusut ya karena dugaan korupsi. Ya. Nah, sekarang ini didemo oleh pendukung partai ini karena dianggap bukan hanya karena tidak aspiratif dari bawah, tapi karena calon ini bermasalah. Tapi DPP telah menetapkan itu, dan kekuasaan partai kan ada pada DPP. Ya kan? Nah, masalahnya adalah kalau ini nggak terpilih nggak apa-apa,